Di sini kami dari kelompok 9 PDB 03 akan melakukan field study ke Pasar Blauran. Hai, perkenalkan nama saya Vicky Alamanina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nafla Akida Adzani Kanaya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Halo, nama aku Elin Felicia Haryanto dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran. Halo, nama aku Syafika Balasya Putri dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Halo, jadi nama aku Nika Nagita Rahmadani, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Antropologi. Halo, kenalin nama aku Aisyah Nawidia Suti dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Sejarah. Hai, perkenalkan nama aku Amanda Fidela Arswara dari Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Kedokteran Hewan. Hai guys, jadi sekarang kita mau ke Pasar Blauran nih buat cari jajanan tradisional. Pasar Blauran merupakan salah satu pasar lawas di kota Surabaya yang terkenal di kalangan masyarakat dengan aneka makanan tradisional yang ditawarkannya. Di sini kita mau cari penjual jajanan tradisional nih. Nah, ini dia tempat yang menjual aneka jajanan pasar. Di sini ada berbagai macam jajanan yang dijual, mulai dari yang dikukus hingga digoreng. Contohnya seperti spiku, pastel, brownies, cantik manis, dan kue-kue lainnya yang worth it banget buat dicoba. Kami juga berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan ibu penjualnya. Dari hasil wawancara tersebut, kami memperoleh informasi bahwa usaha penjualan jajanan tradisional ini telah berlangsung cukup lama. Stok jajanan yang dijual merupakan titipan dari berbagai UMKM yang setiap hari bergantian mengisi persediaan. Oh iya, toko ini buka setiap hari loh, mulai pukul 8 pagi hingga malam hari. Nah, selanjutnya kita mau ke Pasar Atom nih, buat eksplor lebih lagi tentang jajanan kuno. Sayang banget, tadi di Pasar Blauran hanya sedikit pilihannya. Hai guys, Kita lagi di lokasi kedua, yaitu di Pasar Atom. Nanti kan kita turun ke bawah. Pasar Atom sendiri merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1972. Di sini, kalian bisa beli baju, emas, dan sekaligus makan makanan yang enak. Kita mampir jajan serabi dulu guys. Serabi adalah jajanan tradisional yang berasal dari Indonesia yang diperkirakan sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Mataram. Makanan ini beberapa kali disebut dalam Serat Centini yang ditulis para pujangga Keraton Surakarta pada tahun 1814 hingga tahun 1823 atas perintah Paku Buwana V. Serabi Solo adalah makanan khas Solo yang berbentuk bulat seperti piring dengan sedikit kerak di sekelilingnya. Tekstur serabi Solo kenyal namun tetap lembut dan memiliki rasa yang sangat legit. Pembuatan serabi Solo menggunakan cara yang masih tradisional, yaitu dengan mencampur adonan serabi yang terdiri dari tepung beras, santan, gula, garam, dan daun pandan sebagai pewangi. Kemudian adonan dimasak menggunakan wajan kecil yang dipanaskan dengan tungku arang selama kurang lebih 3 menit. Setelah matang, serabi digulung dengan daun pisang agar mudah ketika dimakan. Nah, akhirnya kita ketemu nih toko yang menjual jajanan tradisional. Di sini kita mau cari getuk lindri karena di Pasar Blauran tadi tidak menjual getuk lindri. Getuk lindri adalah jajanan jadul khas Magelang, Jawa Tengah yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan tersebut, masyarakat Indonesia mengalami kesulitan untuk mencari makanan pokok seperti beras, sehingga diganti dengan singkong.
Oleh karena itu, getuk lintri dijadikan lambang dari kesederhanaan. Jajanan ini adalah olahan singkong yang dihaluskan dan dicampur dengan gula pasir atau gula merah dan sedikit garam. Nama getuk sendiri diambil dari suara tuk-tuk yang dihasilkan dari kegiatan menumbuk singkong hingga halus. Sementara nama lintri diambil dari proses pembuatan getuk lintri, tepatnya adonan singkong digulung. Adonan singkong diproses hingga halus, lalu keluar dari lintri dalam bentuk gulungan kecil dan memanjang. Selain itu, adonannya juga terdapat serat-serat.